Apakah Zulkarnain itu seorang nabi? Pertanyaan tersebut kerap terlontar ketika seseorang membaca kisahnya yang termaktub dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi. Cukup banyak perbedaan pendapat di kalangan penafsir dan sejarawan terkait dengan sosok Zulkarnain, serta spekulasi di antara tokoh-tokoh besar Islam siapa yang cocok untuk menjadi pribadi Zulkarnain. Selain itu, cukup banyak pula riwayat yang menyebutkan Zulkarnain bukanlah seorang nabi, melainkan hamba yang soleh, seperti Imam Bakir pernah berkata, Zulkarnain bukan seorang nabi, melainkan hanya hamba yang soleh dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah nasib Zulkarnain telah diriwayatkan dalam Al-Quran. Kisahnya bersangkut paut dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang dipercaya akan turun ke bumi ketika hari kiamat untuk melawan Nabi Isa di Bukit Tur Sina. Seperti diterangkan dalam Al-Quran, ia mempunyai 3 ekspedisi penting, yakni ke bumi belahan barat, timur, hingga akhirnya ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan. Ia senantiasa berhadapan dengan berbagai kaum pada setiap ekspedisi. Terkait ekspedisi ini, sebagian ahli tafsir percaya Zulkarnain pergi dari arah timur menuju utara, hingga akhirnya ia sampai di sebuah gunung yang berapitan, yang menjadi penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Di hadapan kedua gunung itu, dia menemukan suatu kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan. Namun Allah memberi hidayah kepada Zulkarnain sehingga bahasa kaum yang asing itu dapat dimengerti olehnya. Kemudian kaum itu pun mengeluh dan mengadu kepada Zulkarnain tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum itu berkata, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Surat Al-Kahfi. Zulkarnain pun mengabulkan permintaan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia bangun sebuah benteng yang terbuat dari besi dan tembaga agar bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menerobos ke dalam pemukiman kaum tersebut. Seperti dia berkata, maka mereka Ya'juj atau Ma'juj tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Kisah tersebut menjadi refleksi betapa Zulkarnain adalah seorang mukmin yang bertauhid, penyayang dan tidak menyimpang dari jalan keadilan. Sifat-sifat tersebut membuatnya mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran Zulkarnain tersebut juga telah dikenal sebagian kalangan sebelum Al-Quran diturunkan ke bumi. Oleh karena itu, kaum Quraisy dan Yahudi pernah menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, mereka menanyakan kepadamu tentang Zulkarnain. Kendati sifat-sifatnya diuraikan, namun Al-Quran memang tidak menyebutkan atau menjelaskan secara terperinci perihal siapa sebenarnya Zulkarnain atau kemana saja dia menjelajah. Wallahu a'lam. Silahkan ditonton videonya sampai selesai dan tinggalkan jejak. Terima kasih banyak.